Natasha Febrina Kataran dengan nomor NIM 0320210036. Prodi S1 Keperawatan kelas A, Stikes Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem imunologi. Di mana sistem imunologi ini adalah ilmu yang luas yang mencangkup penelitian dasar sampai dengan aplikasi klinis. Imunologi mempelajari antigen, antibodi, dan fungsi pertahanan tubuh penjamu yang diperantai oleh sel, terutama yang berhubungan dengan imunitas terhadap penyakit, reaksi biologis, hipersensitif, alergi, dan penolakan jaringan asing. Jika sistem kekebalan dalam tubuh melemah, kemampuan melindungi tubuh juga berkurang, sehingga menyebabkan patogen termasuk virus yang akan menyebabkan demam dan flu dapat berkembang dalam tubuh kita. Sistem kekebalan juga memberikan pengawasan terhadap sel tumor, dan terhambatnya sistem ini juga telah dilaporkan meningkatkan resiko terkena beberapa jenis kanker. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari sistem imun ini, di mana fungsi sistem imun ini melindungi tubuh dari infeksi penyebab penyakit dengan menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing seperti bakteri, virus, parasit, jamur, serta tumor yang termasuk ke dalam tubuh. Menghilangkan jaringan atau sel yang mati atau rusak untuk perbaikan jaringan, mengenali sel atau jaringan yang abnormal. Sasaran utama yaitu bakteri, patogen, dan juga virus, di mana leukosit merupakan sel imun utama. Di samping sel plasma, makrofag. Selanjutnya kita akan membahas antigen, di mana antigen atau imunogen itu adalah suatu bahan bila dimasukkan ke dalam tubuh dapat membangkitkan respon imun, baik respon imun seluler maupun humoral. Karakteristik antigen yang sangat menentukan imunogenitas respon imun. Yang pertama yaitu asing, berbeda dari self, di mana pada umumnya ini molekul yang bersifat self ini tidak bersifat imunogenik. Untuk menimbulkan respon imun molekul harus dikenal sebagai non-self. Yang kedua yaitu ukuran molekul, di mana ukuran molekul ini beratnya kurang lebih dari 10.000, misalnya asam amino, tidak bersifat imunogenik. Mereka hanya bisa menjadi imunogenik hanya jika bergabung dengan protein pembawa. Yang ketiga yaitu kompleksitas kimiawi dan struktural. Jumlahnya tertentu kompleksitas kimiawi diperlukan. Contohnya itu seperti homopolimer lebih imunogenik dibandingkan heteropolimer. Yang keempat yaitu determinan antigen epitop, unit terkecil dari suatu antigen kompleks yang dapat diikat oleh antibodi ICBU, antigen atau epitop. Yang keempat yaitu ada tatanan genetik penjamu, di mana dua strain ini bintang yang dari spesies yang sama dapat merespons secara berbeda terhadap antigen yang sama karena perbedaan komposisi gen respon imun. Yang kelima yaitu ada dosis, di mana dosis ini cara dan pemberian antigen. Respon imun dapat dioptimalkan dengan cara menentukan dosis antigen dengan cermat. Selanjutnya kita akan membahas yaitu antibodi, di mana antibodi adalah protein imunoglobulin yang disekresikan oleh sel B yang teraktivasi oleh antigen. Antibodi merupakan senjata yang tersusun dari protein dan dibentuk untuk melawan sel-sel asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Antibodi mengandung imunoglobulin
Ig atau Ig ini disebut oleh sel plasma atau proliferasi sel B akibat kontak atau dirangsang oleh antigen. Macam-macam imunoglobulin ini IgG besar, IgA besar, IgM besar, IgE besar, dan IgED besar. Di mana antibodi ini mempunyai sifat yang sangat luar biasa karena membuat antibodi spesifik untuk masing-masing musuh merupakan proses yang luar biasa dan pantas dicermati. Proses ini dapat terwujud hanya di sel-sel B, mengenal struktur musuhnya dengan baik. Dan di dalam ini terdapat jutaan musuh antigen. Dan dia juga mengetahui pola berdasarkan perasaan. Sulit bagi seseorang untuk mengingat pola kuncinya, walaupun cuma satu. Akan tetapi satu sel B ini yang sedemikian kecil untuk dapat dilihat oleh mata, menyampaikan jutaan informasi dalam memorinya dan dengan sadar menggunakannya dalam kombinasi yang tepat. Baik.